Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dalam kesempatan hari ini kita berjumpa lagi dalam mata kuliah sinematografi. Untuk kali ini kita memasuki pertemuan yang ke-6 dan di sini kita akan bahas tentang peralatan produksi film ya. Jadi nanti apa saja alat-alat yang harus dipersiapkan dalam memproduksi sebuah film ya. Oke, langsung aja. Untuk secara umum alat-alat yang harus dipersiapkan yang pertama adalah kamera ya. Oke, kamera ini berarti ada kaitannya dengan pengambilan gambar ya. Nah, terus yang kedua audio ya. Nah, di sini berarti kita mengambil suara ya, dan biasanya teknologi sekarang itu audio dan pengambilan gambar itu dijadikan satu alat ya. Oke, terus yang berikutnya ada tripod ya. Nanti tripod itu seperti apa ya. Oke, terus yang keempatnya yang berikutnya yaitu lighting ya. Lighting itu berarti kaitannya dengan pencahayaan ya. Terus ada lagi gimbal. Nah, gimbal ini nanti seperti apa kita akan bahas juga ya. Terus ada lagi komputer dan laptop. Ini merupakan salah satu alat di bagian finishing setelah kita mengambil gambar dan audio. Terus yang terakhir di sini yang perlu dipersiapkan juga yaitu software editingnya, baik untuk videonya maupun untuk audionya. Oke. Jadi secara umum alat yang perlu dipersiapkan untuk membuat sebuah film seperti ini ya. Jadi ada kamera, audio, tripod ya, terus lighting, gimbal, komputer, serta yaitu software editingnya ya. Jadi nanti ke depan teman-teman mahasiswa juga kurang lebih bisa mempersiapkan alat-alat seperti ini ya. Oke, untuk kamera ya. Untuk kamera akan lebih cenderung kita mengambil gambar ya. Jadi kita mengambil adegan-adegan yang ada di dalam narasi ya. Nah, ini salah satu contoh alatnya. Yang pertama ini kamera besar ya, yang biasa digunakan oleh pembuatan film ya, pembuatan film. Dan rata-rata ini digunakan untuk film-film yang untuk layar lebar, terus juga untuk video siaran langsung ya. Nah, biasanya menggunakan model seperti ini, dan untuk fasilitasnya lebih lengkap ya dibandingkan dengan kamera-kamera yang lainnya. Ya. Terus yang kedua ini handycam ya. Nah, handycam fungsinya sama juga di sini, yaitu mengambil gambar, cuma bentuknya lebih kecil di sini. Terus ada lagi kamera DSLR ya ini ya, dan biasanya dia fokusnya ke pengambilan gambar aja, tapi fungsinya sekarang sudah multi ya, jadi tidak hanya untuk mengambil gambar aja, tapi bisa mengambil adegan ya, atau mengambil gambar bergerak gitu. Terus ada lagi di sini kamera pocket ya. Nah, kamera pocket juga hampir sama dengan kamera DSLR ya, jadi pengambilan gambar, tapi sekarang teknologinya sudah bisa mengambil video. Terus yang terakhir, nah ini yang saat ini yang sering kita gunakan, menggunakan handphone atau smartphone ya. Sekarang juga untuk kualitas kameranya juga sudah bagus ya, karena perkembangan dari hardware teknologinya gitu.
Nah, di semua kamera ini di dalamnya sudah terintegrate dengan audionya ya. Jadi ketika kita merekam video juga nanti audionya sudah masuk di dalamnya. Jadi sudah ada mic bawaannya. Tuh. Kayak sebagai contoh di sini sudah ada ya kamera besar. Nah, terus handycam, terus kamera DSLR, kamera pocket dan handphone ya. Cuma untuk penyimpanannya biasanya beda-beda ya, seperti kayak kamera besar ini dia menyimpannya di harddisk atau di kaset ya. Kalau yang handycam ada yang di kaset, ada yang menggunakan harddisk. Kalau yang kamera DSLR itu menggunakan memori, yang kamera pocket juga memori, dan handphone atau smartphone juga menggunakan memori. Nah, nanti teman-teman mahasiswa nanti akan menggarap tugas akhirnya bisa menggunakan salah satu alat yang ada di sini ya. Oke, selanjutnya selain kamera ada audio ya. Nah, sebenarnya di dalam kamera yang di sini itu audio sudah ada di dalamnya ya, jadi integrate ya. Nah, cuma nanti sifatnya itu adalah onboard ya. Kan ada onboard, ada outboard ya. Kalau onboard itu berarti sudah jadi satu dengan kameranya. Nah, sedangkan yang saya bicarakan di sini adalah yang outboard ya, yang di luar atau yang eksternal. Oke, ini contohnya ya. Nah, mic yang khusus untuk mengambil suara ya. Dan di sini tentunya kualitasnya lebih bagus dibandingkan dengan yang onboard ya. Nah, karena ini berdiri sendiri, terus tingkat kepekaan untuk sinyal suaranya juga lebih peka ya, dibandingkan dengan yang outbound di sini. Ya. Kayak itu. Terus bisa menggunakan yang jenis ini juga. Ini biasanya bisa ditempelkan di kameranya ya. Jadi kalau kita lihat di sini, bisa ditempelkan di sini, di handycam, di kamera DSLR atau di pocket ya. Tuh. Kalau di handphone mungkin bisa aja, cuma nanti agak berat nanti untuk ditempelkan di sininya ya. Oke, yang seperti ini. Terus ada lagi yang menggunakan mikra ya. Nah, mikra. Nah, ini juga sering digunakan untuk biasanya untuk wawancara, untuk siaran langsung dan lain-lain ya. Dan contohnya di sini saya membuat video ini yang menggunakan audionya menggunakan ini ya. Walaupun di komputer sudah ada atau di laptop sudah ada mic bawaannya, tapi saya ingin suaranya lebih bagus ya. Terus tidak ada noise-nya ya, kita bisa menggunakan yang seperti ini gitu ya. Itu kaitannya dengan audionya. Oke. Dengan menggunakan contoh dari 3 tipe ini, nanti kualitas audionya akan lebih bagus gitu. Oke. Selanjutnya adalah alat yang perlu disiapkan dalam pembuatan film, yaitu tripod ya. Oke, tripod. Nah, tripod ini adalah penyangga kameranya ya, penyangga kameranya. Jadi supaya tidak terjadi goyangan atau lebih stabil kalau kita untuk mengambil gambar. Ini contohnya untuk tripod ya. Ada tripod yang menggunakan satu kaki ya. Ini contoh yang pertama. Terus ada lagi yang menggunakan kaki 3 ya. Ini yang biasanya sering digunakan oleh kameramen ya atau fotografer. Terus ada lagi yang menggunakan roda ya. Ini contoh yang pengembangan dari tripod yang kaki 3, cuma di sini ditambahkan roda. Kalau pernah lihat pembuatan film-film besar itu biasanya lebih besar lagi
untuk tripodnya. Dan ini sebagai penyangga supaya hasil gambarnya itu lebih stabil. Berbeda kita kalau menggunakan tangan ya kalau tangan, apalagi kita sedang menzoom atau memfokuskan kepada objeknya, kadang nanti akan bergetar. Nah, kalau dengan ini dia akan lebih stabil. Itu yang kaitannya dengan tripod ya. Ya, terus ada lagi lighting ya, yang perlu disiapkan lighting, yaitu pencahayaan ya. Nah, contohnya seperti ini ya, pencahayaan. Jadi hal ini jika diperlukan aja ya. Kalau nanti memang tempatnya terlalu gelap, nah kita bisa berikan pencahayaan. Nah, contoh lain seperti ini lagi, seperti ini. Terus ada lagi yang bentuk seperti ini. Ini biasanya untuk yang film-film yang besar ya, atau yang sering digunakan di dalam siaran langsung ya. Sebenarnya di kamera ya, di kamera yang tadi saya jelaskan di awal ini ya, yang kamera ini ada salah satu dari bagian ini sudah ada cahayanya ya. Kalau di smartphone itu biasanya bisa kita gunakan toolnya sendiri. Nah, berbeda dengan cahaya yang ada di dalam kamera DSLR ya. Kalau ini untuk cahaya atau blitz pengambilan gambar ya. Jadi ketika kita menekan satu tombol itu hanya untuk satu gambar aja ya. Oke, itu ya kaitannya dengan lighting. Jadi ini juga sangat diperlukan untuk pengambilan gambar jika kita kurang pencahayaan di sini. Terus ada lagi gimbal ya. Ini hampir juga dengan tripod ya. Jadi sebagai penyangganya, tapi di sini lebih cenderung untuk untuk menghindari goncangan ya, atau menghindari dari mungkin bisa miring ya dengan kebilangan tentu ya. Ini nanti akan menyetabilkan kamera ya. Ini contohnya untuk yang di smartphone, di HP, di kamera besar, dan ada di DSLR ya. Jadi kita bisa menggunakan ini walaupun kita posisinya miring, tapi akan otomatis akan dia menstabilkan, membalanskan ya gitu. Oke, jadi teman-teman mahasiswa bisa nanti menggunakan alat ini untuk dalam praktek memproduksi film. Terus selanjutnya komputer atau laptop. Nah, ini setelah kita nanti mengambil gambar, jadi kita akan olah gambar itu ya, dan audionya sekalian di situ. Nah, nanti kita perlukan komputernya atau mungkin laptopnya ya. Atau mungkin bisa juga kita bisa menggunakan smartphone ya, karena sekarang teknologinya sudah berkembang, jadi kita bisa gunakan smartphone ya. Cuma nanti kalau menggunakan smartphone ada beberapa keterbatasan ya. Ya, contohnya nanti mungkin hasilnya kurang bagus atau kualitas videonya kurang ya. Berbeda dengan kita menggunakan alat komputer atau laptop. Itu ya yang perlu disediakan setelah kita pengambilan gambar. Oke. Terus dan perlu juga ya software editing ya. Jadi aplikasi untuk ngedit ya, untuk ngedit gambarnya ya. Biasanya kalau kita ngambil gambar itu akan terbagi-bagi sesuai dengan skin yang ada di naskah ya. Jadi adegan 1, adegan 2, adegan 3 itu nanti akan kita gabung menggunakan software editing, baik untuk videonya maupun untuk audionya. Ini salah satu contoh untuk software editingnya, yaitu ada Ulit Video, terus ada Vinacle,
terus ada Adobe Premiere, dan masih banyak lagi ya. Nanti teman-teman silahkan ketika masuk di dalam materi atau untuk produksi film, kita bisa menggunakan aplikasi yang ini, atau juga bisa menggunakan aplikasi Android-nya kalau kita menggunakan smartphone. Jadi nanti teman-teman bisa lebih bebas untuk menggunakan aplikasinya. Oke, kurang lebih teman-teman mahasiswa materi untuk peralatan ya, peralatan sinematografi atau dalam pembuatan video atau film, salah satunya ini ya. Jadi perlu kita persiapkan dalam pembuatan proyeknya. Oke, saya kira cukup dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.